Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Sebentar, ini lagi puasa semua ya. Oh, baca yuk, 1, 2, 3. Kristus pusat hidupku. Kalian setiap kali mendengar kata Kristus, kalian sudah paham enggak? Artinya Kristus itu apa? Dan siapa yang dimaksud dengan Kristus? Paham enggak? Apa kalian juga bingung? Kak, sebenarnya yang benar itu yang mana? Yesus atau Kristus? Yesus Kristus atau Kristus saja? Nah, kita belajar. Kita mulai dari sini dulu. Baca 1, 2, 3. Ya, apa itu resolusi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu resolusi? Itu loh Kak yang dipakai untuk melekatkan. Oh, itu namanya isolasi. Enggak Kak, resolusi itu yang dipakai untuk sambal itu loh Kak. Ya. Oh, terasi ya. Nah, lalu apa yang betul? Apa itu resolusi? Kamu nanya. Iya. Sebentar, harus mendekat ini ya. Yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Di setiap pergantian tahun, sebagian besar orang apa? Membuat resolusi dalam hidupnya. Tahukah Anda apa itu resolusi? Resolusi adalah sederhananya beginilah. Sebuah harapan atau kerinduan yang sungguh-sungguh ingin dicapai di tahun yang baru. Contohnya begini. Resolusiku tahun 2023 ini Kak, aku mau jadi anak yang lebih rohani. Wah, asik. Tapi ada juga loh Kak, tahun 2023 ini aku pengen punya pacar. Ada ya? Di sini ada ya? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Anak di sini luar biasa. Anak-anak cinta Tuhan. Yang setuju katakan yes. Wih, di sini rohani semua. Resolusinya tahun 2023, aku mau jadi anak yang semakin mencintai Tuhan. Aku mau jadi anak yang semakin menyenangkan mama papaku. Aku mau jadi anak yang menyenangkan teman-temanku. Dahsyat, luar biasa ya. Enggak ngeprank toh. Ya. Takutnya nanti semua gitu ya. Oh, tapi ngeprank ya. Oke. Lalu apa resolusimu tahun ini? Setiap orang punya resolusinya masing-masing. Mungkin Ian resolusinya apa? Mau main keyboard tanpa tangan Kak. Lah terus pakai apa? Pakai jari kaki toh. Oke, kalau main keyboard dengan jari tangan kan udah biasa ya. 1, 2, 3, belajar dari Paulus. Dia juga punya resolusi. Filipi 1 ayat 20 dan 21. Dia katakan apa? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam apa? Tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini posisinya Paulus ada di dalam penjara di kota Efesus. Dia di penjara dan siap dijatuhi hukuman mati. Itu sebabnya sekalipun dia dalam kondisi terancam, dalam kondisi tidak punya pengharapan, tetapi dia punya resolusi bahwa hidupnya maupun matinya itu memuliakan Allah. Ya, dia mau masa hidup sampai masa akhirnya dia memuliakan Allah. Nah, bagaimana dia memuliakan Allah? Yaitu dengan iman percayanya. Dia tidak mau mengkhianati Yesus. Dia tidak mau mengkhianati Kristus. Nanti saya akan bahas apa itu Kristus ya. Satu ayat lagi dia juga sebutkan di Filipi 3 ayat 10.
Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Sepertinya itu sederhana ya. Resolusinya Paulus cuma, aku pengen mengenal Allahku lebih dalam lagi. Aku pengen mengenal juru selamatku lebih dalam lagi. Aku pengen seperti Agam tadi ya. Aku pengen rajin ke gereja. Rajin ke gereja bukan cuma untuk ketemu dengan si doi. Karena zaman saya dulu remaja gitu. Rajin ke gereja supaya sering-sering ketemu si doi. Ketemu aja, lihat aja sudah seneng berbunga-bunga ya. Tetapi harus ada motivasi yang lebih suci ya. Bukan cuma ketemu dia. Kalau ketemu dia itu sebenarnya bonus. Bukan tujuan utama. Kalau ketemu si dia hanya sebagai tujuan utama, pasti suatu saat kita akan kecewa. Karena bisa saja hati kita ditolak, cinta kita ditolak. Itu hal yang lumrah bro, laki-laki. Karena memang wanita itu punya hak untuk memilih ya. Jadi kalau cinta kita ditolak, jangan kecewa. Supaya laki-laki bisa terpilih, tunjukkan bahwa engkau laki-laki dewasa, laki-laki terhormat, laki-laki yang patut dipercaya gitu ya. Jadi jangan sembarangan. Next berikutnya. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan Dia. Jadi resolusinya Paulus ini, aku ingin, aku rindu makin hari hidupku serupa dengan Dia. Hidupku serupa dengan Kristus. Keren kan? Jarang loh orang yang punya resolusi hidup seperti ini. Rata-rata kalau ditanyai resolusi hidupmu di tahun baru apa? Aku pengen usahaku berkembang lebih besar lagi. Aku pengen jadi orang sukses. Aku pengen jadi orang pinter. Aku pengen ya keren. Kayak Agam tadi ya. Pengen lebih rajin ke gereja. Besok saya percaya bukan cuma hari Sabtu saja dia datang ke gereja. Senin ke gereja. Selasa ke gereja. Rabu ke gereja. Kamis ke gereja, mau ngapain? Aku mau berdoa kak. Wah keren, berikan tepuk tangan ya. Woo! Nah, yuk kita baca quote ini yuk. 1, 2, 3. Cara pandang yang benar akan menghasilkan sikap yang, ya ulangi sekali lagi. Sampai hafal, 1, 2, 3. Cara pandang yang benar akan menghasilkan sikap yang benar. Ulangi lagi, tutup mata. 1, 2, 3. Cara pandang yang benar akan menghasilkan sikap yang. Jadi contohnya begini. Kalau ini ya, kalian dalam hal studi. Cara pandangmu begini. Kalau aku mau nilaiku bagus, berarti aku harus giat belajar. Ini kan cara pandang. Nah kalau cara pandangnya seperti itu, nilaiku bagus, aku harus giat belajar, maka tindakannya akan apa? Giat belajar. Tapi kalau cara pandangnya begini, alah menilai gampang, ya. Maka tindakannya apa? Gampang, nggak perlu belajar. Jadi cara pandang yang benar itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Termasuk begini, Tuhanku itu baik. Kalau aku gagal, kalau aku ditolak, itu artinya Tuhan sedang mendidik aku supaya aku besok tidak gagal lagi. Aku tahu aku harus memperbaiki diriku. Nah itu cara pandang yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Tapi kalau cara pandangnya salah, tindakannya akan salah. Contohnya kalau kalian gagal, kalian misalkan ditolak, lalu berarti Tuhan gak sayang sama aku. Berarti Tuhan gak mendengar doaku. Maka besoknya gak mau ke gereja. Ya karena cara pandangnya salah. Tepuk pundak teman-temannya. Miliki cara pandang yang benar. Ya supaya tindakanmu benar. Oke. Nah sekarang kita lebih dalam supaya cara pandang kita benar, tindakan kita benar tentang arti kata apa ini? Kristus.
Karena banyak generasi muda ikut Kristen tapi nggak ngerti sejarahnya Kristen itu gimana. Apa yang menyebabkan menjadi Kristen? Lalu ada Yesus, ada Kristus. Saya mau ajari kalian. Apa arti kata Kristus? Kristus berasal dari istilah Yunani apa? Kristos. Yang berarti apa? Yang diurapi atau yang dipilih. Kristus itu berasal dari istilah Yunani apa? Kristos. Yang berarti diurapi atau yang dipilih. Ini adalah persamaan Yunani dari kata Ibrani, Masiah atau Mesias. Itu soal tata bahasa, ya. Soal apa? Tata bahasa. Dalam bahasa Ibraninya Masiah, atau kalian yang pecinta bola kenal kan namanya Messi, Mesiah, ya. Mesiah itu ini, Masiah, yang diurapi, yang dipilih. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu Kristos. Ini Mesias. Gereja kita apa? Al-Masih. Itu dari bahasa Arab. Mesiah, Mesias, jadi Al-Masih. Itu bahasa Arab. Ya. Jadi ini bergeser dari negara ke negara. Makanya jangan heran ya, logat orang itu bisa berbeda. Tapi yang dimaksud satu, logatnya bisa berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini. Kristus adalah gelarnya, gelar yang menandakan bahwa Yesus diutus oleh Allah sebagai Raja dan Juru Selamat dunia. Nah, sekarang gini, jangan gagal paham mengenai Allah dan Yesus yang diutus, ya. Berarti bukan orang yang berbeda. Diutus itu artinya begini. Allah di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Sekarang saya tanya. Saya nyanyi satu lirik, nanti kalian terka. Itu yang nyanyi pertama kali siapa? Suaranya siapa ya? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Itu siapa? Judika. Tidak perlu lihat orangnya, hanya dengar suaranya kalian sudah tahu orangnya. Betul? Siapa itu? Judika. Jadi begini, untuk memahami siapa Allah, belum lihat pribadinya, belum lihat wajahnya, hanya suaranya, firmannya. Waktu itu dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri kepada Musa, Allah menyatakan diri kepada Elia, itu dalam rupa suara. Dalam suara berkata-kata, hai Musa, hai Elia. Tetapi belum nampak. Tetapi suara itu sudah ada. Maka manusia dalam perjalanan waktu, Allah yang hanya dalam rupa firman, dalam rupa suara, dia hadir dalam rupa manusia yang diberi nama Yesus. Jadi contohnya, saya waktu menjadi penyiar radio, waktu jumpa pendengar, itu beberapa penyiar radio diberdirikan dan suruh ngomong. Lalu para pendengar, fans-fans itu suruh mencari tahu. Siapa yang namanya Pak David, siapa yang namanya Peter Wi, siapa yang namanya, nah itu. Baru dikenali kalau saya bersuara. Saya tidak perlu memperkenalkan nama saya Mr. DS. Tapi saya waktu berbicara, shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Oh itu ternyata Mr. DS. Bisa dikenali lewat suara. Nah, Yesus Kristus diutus Allah itu artinya gini. Firman-Nya yang dulu pernah didengar oleh manusia, diutus untuk menjadi manusia. Firman-Nya, suaranya. Nah, next berikutnya. Yesus Kristus artinya adalah apa? Yesus Sang
Mesias atau Yesus yang diurapi. Jadi kalau saudara menyebut Yesus Kristus, itu berarti Yesus yang diurapi, Yesus yang dipilih, itu tadi ya, atau Sang Mesias. Nah, apa itu Mesias? Nah, di Israel kuno ketika seseorang diberi kedudukan berotoritas, punya wibawa, punya jabatan, itu minyak dicurahkan di atas kepalanya sebagai tanda bahwa orang itu dikhususkan bagi pelayanan Allah. Contohnya Samuel waktu memilih raja, Saul waktu memilih Daud, itu apa? Diurapi. Minyak yang mahal itu dituangkan di kepalanya. Itu sebagai tanda, sebagai simbolisasi dia dilantik sebagai orang pilihan Allah. Keren. Saudara kalau lihat sejarahnya. Jadi kalau kayak presiden memilih menteri, itu kan ada dilantik. Tapi melantiknya bukan seperti cara orang Israel, tidak dituangkan minyak. Urapan itu adalah tindakan simbolis, pertanda apa? Dipilihnya seseorang oleh Allah. Jadi itu diumumkan, semua masyarakat dikumpulkan. Samuel memanggil Saul. Waktu itu Saul itu pribadinya, bodinya tinggi, gede, ganteng. Saul itu keren loh. Dia jatuh gara-gara apa? Dia tidak taat sama Tuhan. Tapi kalau Daud itu beda, bodinya kecil, pendek ya. Tapi tidak lebih pendek dari saya, tetap lebih tinggi dari Daud ya. Oke, next berikutnya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Israel kuno memiliki pemahaman bahwa apa? Mesias itu akan menyelamatkan mereka dengan cara apa? Militer, raja duniawi secara politik dari tangan bangsa-bangsa berhala. Maksudnya bangsa-bangsa berhala itu apa? Karena bangsa Israel itu ditaklukkan oleh Babel, ditaklukkan oleh Persia. Mereka itu negara-negara yang tidak menyembah Allah. Mereka itu menyembah dewa-dewa. Mereka itu menyembah patung. Mereka itu menyembah berhala. Nah, makanya bangsa Israel berharap suatu saat akan mendapat raja seperti Saul, seperti Daud secara politik yang akan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Padahal yang dimaksud Allah itu bukan cuma sebatas raja politik ya, karena bangsa Israel itu ditindas mereka berpuluh-puluh tahun lamanya. Bangsa Israel ditindas oleh bangsa Babilonia itu berapa tahun coba? Kalian ingat sekolah minggu? Dijajah oleh Babylon berapa tahun? Berapa? 70 tahun. Kalau dijajah oleh Mesir, ratusan tahun. Mereka belum punya negara. Mereka masih bangsa terserak. Tetapi setelah menjadi kerajaan, sudah berupa negara, waktu dipimpin oleh anaknya Salomo, Rehabeam dan Yerabeam. Siapa? Jovi? Dua anaknya itu kan berebut perang. Akhirnya Israel terpecah dan ditaklukkan oleh Babilonia. Berikutnya ini. Namun perjanjian baru mengungkapkan penyelamatan yang jauh lebih utama oleh Yesus Sang Mesias, yaitu penyelamatan dari kuasa dan hukuman dosa. Jadi begini, Allah ingin menyelamatkan umat manusia bukan hanya sekedar dibebaskan dari bangsa-bangsa yang menjajah, tetapi soal ini loh, keselamatan jiwa. Bukan cuma secara negara saja, tetapi keselamatan jiwa. Supaya manusia tidak binasa. Supaya dosanya itu dilepaskan, dibebaskan. Ini maksud Allah lebih utama, lebih besar. Yaitu membebaskan, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, gelar Yesus sebagai Kristus itu berarti ia adalah apa? Yang diurapi oleh Allah. Ia yang menggenapi nubuat perjanjian lama. Juru selamat terpilih yang datang menyelamatkan orang dari apa?
Penindasan dosa. Jadi bukan cuma penindasan secara penjajahan negara, tetapi soal hati, soal roh, soal jiwa. Hidupmu kalau seandainya nih ya, Allah hanya cuma membebaskan bangsa Israel saja, kita yang di Indonesia ini gak mendapatkan pembebasan ini. Ya, penindasan dosa ini. Ini berlaku untuk dunia. Makanya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Dunia lebih besar lagi. Dan raja segala raja yang akan datang lagi untuk menetapkan kerajaannya di bumi. Jadi gini, oke. Kristus, Kristen. Nah, pengikut Yesus disebut sebagai orang apa? Kristen, dari kata sifat bahasa Belanda ini. Christen. Jadi kalau kita Indonesia kan ngomongnya Kristen, tapi kalau orang Inggris itu kan Christ, ya. Kristus itu kan Christ. Kalau bahasa Belanda Christen. Kan biasa orang Belanda kan mesti pakai ten, ya. Muten, ya. Bubur panas lelegen gitu kan. Itu khasnya orang Belanda, itu pakai hen gitu kan. Kristen. Nah, itu maksudnya apa? Pengikut Kristus. Jadi ini kalau kalian disebut kue kok Kristen, karena memang pengikutnya siapa? Kristus. Pengikutnya siapa tadi? Yang diurapi. Siapa tadi? Mesias, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Jadi kalau disebut Kristen, itu sebutannya adalah pengikut Kristus. Dan itu ditulis di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, Alkitab Ibrani. Jadi sejarah kekristenan itu tidak cuma datang mak bedunduk. Kalau agama yang lain taunya itu agamanya mak bedunduk. Termasuk kitab sucinya datangnya juga mak bedunduk. Katanya langsung datang dari sana, ceblok langsung dalam rupa tulisan. Gak masuk akal, ya. Gak ono sejarahnya. Itu tidak bisa ditelusuri sumber kebenarannya ada di mana. Tetapi kalau kalian sekarang sudah di dalam Kristus, di dalam Yesus, jangan pernah mau berpindah yang enggak jelas itu, ya. Sorry ya, saya harus mengatakan itu, ya. Kalian ada di sini percaya sebagai Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah di tempat yang benar. Jangan mau pindah, ya. Apalagi gara-gara cuma dia cantik, dia ganteng, dia baik hati, lalu pindah agama, pret, ya. Itu nanti kalian banyak kecewanya. Sudah di sini saja, ya, pengikut Kristus. Nah sekarang ini, jadi kalau kita menyebut Kristus sebagai pusat hidupku, itu artinya apa? Yesus Sang Mesias yang menyelamatkan hidupku dari dosa itu, dialah yang menjadi pusatku, yang menjadi senterku, yang menjadi intiku, yang menjadi poros utama hidupku. Ya, jadi ini ya, Kristus sebagai pusat hidupku artinya ya ini, Yesus Sang Mesias. Jadi kalau Kristus itu adalah Yesus Sang Mesias. Mesias tadi artinya apa? Yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang diurapi, yang dipilih. Dialah pusat atau inti, poros utama hidupku. Jadi begini, dengarkan baik-baik, saya harus tegaskan ini. Karena anak-anak muda banyak kehilangan konsentrasi. Tolong dengarkan, beri konsentrasi. Jadi begini, kalau Kristus sebagai pusat hidupmu, apa yang kamu pikirkan sebelum mengambil tindakan itu harus begini. Kira-kira ini menyenangkan Tuhan gak sih? Kira-kira kalau aku berbuat ini menyenangkan hatinya Yesus gak sih?
Contohnya, kalau diajak merokok, contohnya kalau diajak nonton video porno, kalau contohnya diajak ngedrink, ngedrak, ngedrop. Habis ngedrink, ngedrak akhirnya ngedrop ya. Karena tidak ada orang yang habis ngedrink langsung gagah perkasa, itu enggak ya. Banyakan ngedrink lama-lama ya geletak kan, pingsan, kecelakaan, mati, ya, sia-sia hidupnya. Jadi sebelum melakukan yang dipikirkan begini, harus Kristus dulu, harus Yesus Tuhanku dulu. Kira-kira kalau aku melakukan ini memuliakan Tuhan gak sih? Diajak ngapusi, diajak nyontek, diajak apa sajalah, berbuat curang. Selalu harus dipikirkan begini, menyenangkan Tuhan gak sih? Apa yang aku lakukan ini memuliakan Tuhan gak sih? Pacaran gitu ya, diajak di tempat yang gelap-gelap, sepi, lalu mulai bahasa roh, kurabaraba, kurabarabanya. Ini memuliakan Tuhan gak sih? Ya, jangan sampai melayani Tuhan di sini ya, tangannya haleluya, haleluya, tapi pacaran gak menyenangkan Tuhan ya. Setiap kali kalian berbuat sesuatu, memikirkan sesuatu, yang harus menjadi pusat perhatianmu adalah Kristus. Menyenangkan Tuhan gak sih? Amin. Tepuk pundak sebelah-sebelahnya. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Ya, karena begini, Tuhan itu melihat hati. Memang dia tidak nampak, tetapi mata rohnya itu selalu mengawas-awasi kita. Bukan untuk menghukum. No, Tuhan gak suka menghukum manusia. Tuhan menyediakan pengampunan. Yesus mati di atas kayu salib. Karena kita mau diampuni. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita bisa kembali kepada Bapa di sorga. Begitu cintanya Tuhan gitu loh. Saking cintanya Tuhan kepada kita, sampai dia rela turun mati di kayu salib. Tapi gak cukup cuma mati. Karena kalau mati, apa istimewanya Yesus dengan manusia yang lain? Manusia juga mati. Yesus gak cuma mati, dia bangkit. Bukan cuma bangkit, dia naik ke sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Karena tempatnya dari sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Karena dia menyediakan tempat untuk orang percaya. Keren kan? Allah kita itu begitu. Bukan orang mau masuk sorga harus banyak-banyak, ayo berbuat baik ya. No. Yesus sudah melakukan perbuatan baik itu, mati di kayu salib. Makanya kalau kita berkata Yesus itu baik, Tuhan itu baik, bukan berarti kok doaku gak dijawab ya. Tuhan itu baik karena dia rela mati di kayu salib, menebus dosa kita. Supaya dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat untuk orang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu saya muda, saya bekerja, lalu saya memutuskan Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi pendeta. Karena aku harus menyelamatkan generasi muda. Aku mau jadi alat untuk membawa generasi muda untuk hidup takut akan Tuhan. Bahkan saya rindu generasi di bawahku juga akan ada yang terpanggil untuk menjadi pendeta. Saya berdoa di antara kalian suatu saat nanti ada yang jadi pendeta. Amin. Jangan takut jadi pendeta. Karena kalau jadi pendeta, Tuhan yang melengkapi. Jangan merasa gini, aku gak bisa apa-apa. Saya dulu main musik gak bisa. Nyanyi fales. Kalau saya nyanyi sambil gitaran, suara saya F, kuncinya D. Yang mendengarkan stres. Menengok gue ya. Saya berdoa Tuhan, aku percaya Engkau maha kuasa, Engkau maha hebat. Tuhan ubahkan, saya bisa main musik. Semua alat musik bisa saya mainkan, sekalipun tidak mahir. Ya, saya nyanyi sekarang gak fales. Setiap kali nada tung, saya bisa langsung menyamakan. Saya dulu tidak bisa naik motor, karena memang orang tua tidak punya motor. Saya tidak bisa nyetir, tetapi karena kuasa Tuhan, saya tidak perlu kursus. Tuhan buat semuanya itu bisa.
maka percayalah kalian pun bisa dipakai oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oke, ini ya statement Paulus yang keren nih. Aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Bayangkan nih, kalau dari belakang ini sepertinya agam kan? Ya, tapi kalau di dalam cermin Kristus. Boleh wujud kita ini David Sudarko, tetapi kalau nampak sifatnya Kristus, ya. Boleh wujud nampak kita, fisik kita Evan, tetapi sifat kita harus sifatnya Kristus. Amin. Boleh yang wajah fisiknya itu Jonathan, ya, Joshua, Jojo, gitu kan? Tetapi sifatnya harus Kristus. Amin. Ini yang keren. Boleh wajahnya seperti Tania, wajahnya seperti Gisel. Kok Gisel? Naya, ya, Grace, tapi sifatnya sifat Kristus, murah hati, panjang sabar, setia, baik hati, gitu kan? Itulah sifat-sifat Kristus. Yuk kita baca yuk, kita bangkit berdiri, semuanya semangat. Terakhir, oke, yang mau moto juga boleh, mau video juga boleh. Hitungan ketiga kita baca bersama, itu sebagai komitmen pribadi. Saya dulu generasi muda, waktu masih SMA, ikut retreat, saya juga punya komitmen pribadi. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ketika aku menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan itu artinya Tuan dari segala Tuan. Ketika aku menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu artinya Yesus Kristus harus menjadi apa? Pusat dari seluruh hidupku, baik itu di dalam pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatanku. Yesus Kristus harus menjadi yang terutama dalam hidupku, sehingga sifat-sifatku berubah serupa dengan sifat-sifatnya. Amin. Tepuk pundak temannya gini, kamu pasti bisa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo!